dari atas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai ini kita. Oke, materi saya kali ini kita nggak bakal hands on dulu langsung ke web gitu atau kode di text editor dan lain-lain. Kita bakal kenalan dulu aja. Kenapa? Makanya materi kali ini saya sebut sebagai diari PDKT dengan web. Karena kalau misalkan kita belum kenal tapi udah pengen belajar aja langsung, kayaknya yang ada kita bisa, cuma kita nggak bakal paham apa sih sebenarnya itu. Oke, saya Farhan Rahmadi Fajar. Saya jatuh cinta pada Elixir tapi harus bersama JavaScript. Seperti itulah kehidupan di pekerjaan nanti. Ketika kalian bekerja, kalian mungkin ada yang mungkin suka golang, ada yang suka ini, tapi kadang harus dipaksa mengerjakan sesuatu yang nggak kalian suka. Tapi begitulah pekerjaan. Oke, fase yang akan terjadi di saat kita belajar HTML dengan saya adalah pertama, kita bakal kenalan dulu nih sama HTML. Karena seperti kata orang, kalau nggak kenal, maka tak sayang. Kalau misalkan udah kenal, belum tentu sayang juga sih. Jadi, kita coba kenal dulu aja. Oke, sehabis kita udah kenalan, ya kita harus PDKT lah. Kita stalking dulu gimana caranya supaya ya bisa lebih intim gitu dengan HTML. Karena saya yakin ketika kalian paham bagaimana HTML bekerja dan bagaimana sih browser itu memproses HTML, saya yakin kalian akan lebih mudah ketika proses debugging atau membuat sesuatu yang baru. Nah, kita setelah udah PDKT, apa salahnya sih kalau kita coba nembak? Kita akan mencoba menyatakan perasaan kita dengan HTML. Kayak apa gitu. Yang terakhir adalah tahapan kita serius. Jadi di akhir session ini saya akan ngasih tahu kalian tentang bagaimana hidup dengan web development. Bagaimana caranya roadmap-nya seperti apa. Oke, materi pertama, kita kenalan dulu sama calon yang diincar. Oh ya, sebelum itu pengen nanya nih, di sini ada yang tahu nggak sih web itu apa? Boleh dijawab dulu, kita bakal nyantai dulu. Ada yang tahu mungkin? Belum ada? Web itu website. Oke. Web itu website. Oke. Bisa ya. Ada lagi? Belum tahu kan? Bisa. Oke. Oke. Website. Saya ambil dari Wikipedia. World Wide Web umumnya dikenal sebagai web adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber bla bla bla. Silakan dibaca. Ini ada di Wikipedia, kalian bisa nyari langsung. Tapi intinya adalah web itu adalah sebuah dokumen yang kita serve di server dan bisa diakses ke semua orang di interconnected network atau yang disingkat internet. Nah, kalian harus terima kasih sama orang ini. Dia adalah Tim Berners-Lee. Dia yang menciptakan HTML dan HTTP sebenarnya. Dia dari HTTP baru menciptakan HTML. Jadi kalau seandainya kalian ketemu di jalan atau di mana, silakan sapa aja beliau. Tapi saya belum pernah sih ketemu dia. Oke, lanjutnya. Ada yang tahu nggak cara kerja web itu kayak gimana? Jadi pertama kali kita sebagai user, ketika kita ingin membuka sebuah web, taruhlah kita pengen buka YouTube, kita bakal pertama buka browsernya dulu. Ya kan? Kita buka browser, either itu Chrome, Edge, Safari, dan lain-lain. Setelah itu, kita surfing di internet, user akan meminta browser untuk mencari halaman webnya yang ini.
Nah, bagaimana caranya adalah dengan masukkan URL, URL diinterpretasikan menjadi IP oleh DNS server, lalu membuat sebuah requestnya ke server, server memberikan respons sebagai bentuk webnya. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah, jadi ketika URL itu terjadi dan sudah diinterpretasikan IP-nya oleh DNS server, dia akan melakukan sebuah request dengan protokol HTTP. Dengan request HTTP. HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol yang akan memberikan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol yang diperuntukkan untuk transfer hypertext atau hypersource lainnya seperti image, video, dan lain-lainnya. Tapi kadang mungkin kalian ada beberapa yang lihat, wah ada HTTPS. Bedanya apa? Kalau HTTPS itu tuh cuma sama aja, dia sama kayak HTTP, cuma dia dienkripsi ketika diproses dan hanya dipahami oleh browser. Seperti itu bedanya. Nah, request yang terjadi adalah GET. Nanti kita akan pelajarin beberapa macam jenisnya HTTP request, tapi yang kita lihat di sini dulu adalah GET. Ketika browser melakukan GET request, server dengan backend-nya, apapun itu, ada Node.js, Python, Ruby, Golang, PHP, Elixir, dan lain-lain, akan merespon balikannya dengan 3 file ini. Itu karena 3 file ini yang bisa dibaca oleh browser, HTML, CSS, dan JavaScript. Dan akan diproses lagi untuk ditampilkan, seperti itu. Kita coba belajar tentang HTTP. HTTP seperti yang tadi saya bilang, Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol lapisan sesi untuk sistem informasi hipermedia kolaboratif. Nah, HTTP mempunyai banyak protokol. Yang kita akan bahas adalah yang akan sering kita gunakan. Ada GET. Jadi kalau GET adalah sebuah protokol yang paling sering digunakan. Kayak semisal kita melakukan masuk ke YouTube kita akan meminta sebuah metode GET. GET itu adalah kita meminta data yang ada di remote server atau web servernya untuk memberikan kita sebuah data. Biasanya datanya itu berbentuk JSON biasanya, tapi ada yang berbagai macam sih. Terus digunakan untuk mengirimkan entitas data ke sumber daya yang ditentukan. Nah, kalian pernah nggak sih kalau misalkan kayak ngisi form di sebuah, oh ya gini aja, kita coba kalian masuk ngisi form buat login. Ketika kalian pencet submit, tombol submit, maka yang terjadi adalah si website akan mengirimkan data yang kalian masukkan di form itu ke server utamanya untuk melakukan sebuah expose namanya. Dan setelah terjadi, si backend-nya atau servernya akan melakukan aksi sesuai dengan request-nya. Lalu ada patch sama put. Patch sama put itu sama saja, dia untuk edit. Bedanya adalah patch hanya untuk beberapa bagian dari modal. Jadi kalau misalkan kalian ingin punya data mahasiswa, ada ID, ada nama, ada alamat, ada jurusan, dan lain-lain, itu menggunakan patch kalau kalian ingin mengubah nama. Tapi kalau kalian ingin mengubah data beserta ID-ID-nya, gunakan put. Lalu ada delete untuk menghapus data. Dan yang terakhir adalah option. Option ini kita nggak bakal pakai secara langsung. Option ini nggak bakal pernah dipakai secara langsung. Biasanya browser yang akan melakukannya untuk mengecek ketersediaan servernya. Misal kadang ketika kita untuk tes, kadang di HTTP itu ada protokol CORS, CORI. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-10 atau 11. Nanti ingetin saya aja buat ngebahas lebih jauh lagi soal itu. Kita lanjut. Oke, saatnya kita PDKT ke HTML agar lebih yakin. Oke, sebelum kita mulai,
Saya punya pertanyaan untuk seluruh peserta. Silakan dijawab melalui chat saja, nggak usah ada suaranya. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang HTML? Pun kalian nggak tahu juga nggak apa sih. Tapi silakan diketik aja. Saya ingin tahu aja sampai HTML bahasa apa? HTML itu bahasa pemrograman. Oke, lanjut. Hypertext markup, hypertext rangka dasar web. Oke. Ada lagi jawaban lainnya? HTML sudah terbuat web. Oke. Ada benarnya juga. Text markup language adalah bahasa-bahasa. Wah, itu dapat dari Wikipedia juga ternyata sama kayak saya. Pemahaman dasar teks tentang markup HTML itu pemahaman dasar. Saya bingung tuh HTML sih. Oke, cukup. Makasih atas jawabannya, sangat menarik. EJS Kak, EJS itu apa ya? Nah, mari kita bahas tentang pertama, HTML itu adalah sebuah markup language. Dia adalah markup language sama kayak XML, terus ada lagi namanya XHTML, ada lagi berbagai macam lainnya, sama-sama markup language. Dan dia benar dokumen standar desain web. Jadi kalau web itu untuk mendesainnya, untuk saat ini kita anggap aja untuk mendesain sebuah web, kita cuma butuh HTML. Untuk saat ini kita anggap saja seperti itu. Nah, hasil dari HTML itu akan diterjemahkan menjadi sebuah DOM yang akan nanti diproses oleh browsernya supaya bisa ditampilkan. Dan terakhir, versi terbaru adalah 5.